Minum segelas air hangat, biar manis, tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria, makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Yang Bun Dodi. Baik, saya Dodi Erison Siombing. Saya Hana Monita Sari. Saya Nabil Fistian Marican. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh gawai pada anak Indonesia. Namun sebelum itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Desrek Effendi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman netizen yang sudah dan telah menonton video ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengaruh gawai pada anak Indonesia yang akan pertama kali disampaikan oleh Saudari Hana. Kepada Saudari Hana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Dodi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh gawai pada anak Indonesia. Pada zaman sekarang ini, perkembangan teknologi telah berkembang sangat cepat, baik di negara maju maupun di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan populasi penduduk yang sangat tinggi dengan kemampuan ekonomi yang terus melesat dan stabil. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mendorong perilaku konsumerisme penduduknya dengan kebutuhan dan daya beli terus meningkat, termasuk kebutuhan akan teknologi baru, terutama sebagai teknologi komunikasi, yaitu gawai. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak apa itu gawai? Gawai merupakan perangkat elektronik yang kecil yang memiliki fungsi khusus, tetapi sering diasosiasikan sebagai inovasi atau barang baru. Dalam hal ini, gawai dapat mempermudah komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita dengan cara SMS, telepon, atau video call. Dengan semua aplikasi yang dimiliki dalam gawai itu, kita mudah dalam berkomunikasi, menambah pengetahuan, menambah teman, dan dapat memunculkan ide-ide maupun metode pembelajaran yang baru. Berdasarkan grafik yang di samping, pengguna smartphone diperkirakan mencapai 85% populasi pada tahun 2025. Dari tahun 2015 sampai tahun 2025, pengguna smartphone itu terus meningkat. Dikarenakan pada zaman sekarang kan apa-apa kita menggunakan gadget. Kayak anak-anak zaman sekarang sekolah udah pakai gadget, itu karena di gadget itu banyak manfaatnya. Nah, berdasarkan data geografis pada Januari 2021 di Indonesia, 275 juta populasi itu 346 jutanya pengguna gadget, 203 juta orangnya itu menggunakan internet, dan 170 jutanya lagi itu aktif dalam sosial media. Peningkatan penggunaan aktif gawai yang sangat besar yaitu sekitar 3,8 lipat di tahun 2018 jika dibanding tahun 2014. Berdasarkan riset Kominfo dan UNICEF, studi tersebut menemukan bahwa 98% dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang gawai dan internet, bahwa 80% diantaranya adalah pengguna internet. Perubahan struktur media di Indonesia, terutama dengan meningkatnya
penggunaan gawai telah mengubah akses dan penggunaan media digital internet di kalangan anak dan remaja. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Dodi. Kepada Bang Dodi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana yang sudah menjelaskan materi tentang pendahuluan. Kita akan masuk ke materi pembahasan. Konsep teoritis. Nah, dari dua data infografis ini, kita bisa melihat waktu anak-anak untuk memainkan gadget dan juga tujuan versus kekhawatiran orang tua. Nah, data ini diambil dari The Asian Parent Insight bersama Samsung Kids Time yang diselenggarakan pada tahun 2014 ya. Jadi dari sebanyak 2.500 orang tua di Asia Tenggara ini, baik itu di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, itu menjadi responden dari survei-survei ini. Nah, jadi dari survei ini tuh mengungkapkan waktu untuk memainkan gadget itu sekitar 41% itu anak menghabiskan waktu untuk bermain gawai atau bermain gadget dalam waktu 1 jam. Nah, sedangkan ada 37% itu baru sekali duduk ya, baru sekali duduk. Nah, terus dalam 37% itu anak memainkan gawai itu sekitar ya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Sebanyak 21% itu 1 sampai 30 menit dan kurang dari 2% itu tidak bermain gawai sama sekali. Berarti kan artinya anak-anak zaman sekarang ini sudah banyak menggunakan gawai atau gadget ya. Ini walaupun hanya cuma sekali duduk doang ya. Nah, kemudian apa tujuan dan kekhawatiran orang tua pada saat ini? Nah, kebanyakan orang tua itu mengasih anaknya itu gadget atau gawai itu kebanyakan karena pendidikan. 80%-nya karena itu. Karena memang zaman sekarang ini anak-anak sekolah atau mungkin anak-anak remaja itu sudah memperbolehkan menggunakan gawai atau HP di sekolah gitu. Terlebih lagi sekarang lagi masa pandemi COVID, ya sebentar lagi sudah mulai masa endemi ya. Ya walaupun begitu banyak anak-anak sekolah itu sudah memperbolehkan siswanya untuk membawa HP gitu dalam penggunaan belajar mengajar gitu kan. Tapi memang sebelum COVID pun juga sudah ada beberapa sekolah yang sudah menyepakati dan menyetujui kebijakan itu ya karena pendidikan ya, karena untuk belajar. Nah, selebihnya ya 68% karena penggunaan teknologi, 57% karena hiburan, dan 55% itu ya membuat anak tuh ya sibuk gitu. Jadi biar ada aktivitas atau kegiatannya. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran orang tua saat ini? Ya, kekhawatirannya yaitu kesehatan, ketergantungan, dan konten negatif. Nah, berpengaruh terhadap kesehatan, ya itu bisa menjadi pengaruh buat anak-anak. Karena kalau kita semakin lama bermain gawai, ya semakin lupa dengan waktu yang ada gitu. Akhirnya ya mungkin dia bisa aja lupa dengan lingkungan sekitarnya gitu. Dan juga ini bisa menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Karena kita kalau sekali jangan ke anak-anak ya, kalau kita sendiri pun kita sering main HP pun lama-lama
atau main gadget pasti ya makin kecanduan lah gitu ya, karena kan kita pasti asik buka medsos lah, asik buka chat-chat baik itu dari WhatsApp, Line dan lain-lain semua. Belum lagi mungkin kita kayak nge-game gitu kan, nah bisa kayak Mobile Legend lah atau mungkin game-game yang lainnya gitu. Nah, dan juga bisa menimbulkan negatif gitu, atau misalnya kita mengakses konten negatif, misalnya kayak pornografi gitu, itu kan berpengaruh terhadap mental dan pikiran anak. Itulah yang menjadi kekhawatiran orang tua pada saat ini. Nah, seperti ini kan, berdasarkan survei dilakukan di ASEAN Parent yang diselenggarakan pada awal tahun 2014. Nah, 2.500 orang tua, baik dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, yang menjadi responden pada survei ini, mengungkapkan sekitar 41% anak menghabiskan waktunya selama 1 jam. 1 jam sekali duduk, 37% kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, 21% sehingga 1 sampai 30 menit, dan kurang dari 2% itu ya tidak sama sekali menggunakan gawai. Ya kebanyakan karena dalam pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di sekolahnya. Gitu. Nah, dari teori-teori tersebut pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya itu seperti menambah pengetahuan, mempermudah komunikasi, lebih cepat mendapatkan informasi, mampu berpikir kreatif, dan sebagai penghibur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak positif dan negatif ini. Nah, dampak positif yang pertama yaitu menambah pengetahuan. Gawai kita itu dengan mudah mengakses atau mencari situs tentang pengetahuan, teknologi, kesehatan, olahraga, dan perkembangan negara-negara dan lain-lainnya ya. Pokoknya banyak yang kita bisa dapatkan dari penggunaan gawai tersebut. Kenapa? Karena pada zaman ini ya orang-orang ya zaman ini itu udah gampang gitu untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, selain itu juga mempengaruhi perkembangan teknologi, karena teknologi itu selalu berkembang sesuai dengan zaman dan pola pikir manusia yang selalu menuju ke arah modernisasi. Nah, oleh sebab itu, baik itu anak-anak maupun remaja yang merupakan seorang siswa atau dalam itu dunia persekolahan, itu mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang bisa berefek yaitu menambah wawasan dan pengetahuannya. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini kan gampang ya kita kalau mau belajar ya lewat internet pun kita bisa akses di HP kita atau di gawai kita gitu. Kita buka Google pun juga kita bisa melihat apa yang perlu kita cari, apa yang perlu kita dapatkan dari pengetahuan itu, baik itu dalam mata pelajaran atau mungkin mata kuliah, terutama untuk konsentrasinya itu kepada anak-anak, karena sekarang tuh gampang gitu, baik itu Google, YouTube, itu semua sudah ada materi-materinya dan lain-lain semuanya. Terlebih karena masa pandemi COVID ini yang membuat ya anak-anak tuh harus bisa mengakses teknologi ini gitu, mengakses gawai atau HP gitu. Tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita pasti ya kalau belajar di sekolah harus buka buku, kita cari-cari buku. Ya kalau sekarang sih ya buku itu memang masih dibutuhkan, tapi sekarang kan juga sudah banyak kayak e-book yang beredar, gitu, buku-buku online, nah, dan mungkin materi-materi yang lain. Nah, itu bisa membuat anak-anak itu gampang mencari materinya dan bisa lebih memperluas jangkauannya untuk menambah wawasan pengetahuannya. Kemudian yang kedua, mempermudah komunikasi. Nah, kenapa bisa mempermudah komunikasi? Ya, kita lihat aja zaman ini, sekarang ini. Kita bisa berkomunikasi lewat aplikasi chat, ya kan, seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain semuanya, ya kan.
Nah, dengan adanya gawai ini dapat memudahkan kita, baik masyarakat maupun anak-anak atau remaja, untuk berkomunikasi gitu. Melalui video call bisa, melalui telepon juga bisa gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk dapat berkomunikasi atau mungkin bertukar kabar dan lain-lainnya, karena sudah ada gawai. Sudah ada gawai, sudah ada HP, zaman sekarang sudah maju gitu, jadi enak untuk mengakses gitu. Tidak seperti dulu, kalau dulu itu kan harus menggunakan surat ya. Kalau dulu harus menggunakan surat, ya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ada gawai, kita sudah bisa SMS, kita sudah bisa chat, telepon, dan lain-lain semuanya gitu. Nah, tetapi walaupun begitu, jadinya kecemasan orang tua terhadap anak-anak itu berkurang, karena dengan adanya gawai ya orang tua itu dapat mudah menghubungi anaknya gitu. Menghubungi anaknya di mana anaknya berada. Jadi gampang, maksudnya itu gampang lagi tuh kita mengetahui itu, karena sudah teknologi sudah maju canggih ini kan, jadi bisa mempermudah komunikasi. Kemudian ketiga, lebih cepat mendapatkan informasi. Nah, seperti yang tadi, yang poin nomor 1 yaitu menambah pengetahuan, ya kita juga lebih cepat untuk mendapatkan informasi gitu. Misalnya kayak zaman sekarang ini kan anak-anak sudah bisa menggunakan gawai, atau mungkin sudah bisa menggunakan aplikasi chat seperti WhatsApp dan lain-lain semua. Dari aplikasi chat itu sendiri aja kita sudah bisa mendapatkan informasi gitu, baik itu mungkin dari gurunya gitu kan, misalnya terkait hari ini mata pelajaran apa gitu, materinya tentang apa gitu, dan juga pastinya orang tua atau wali muridnya pasti lebih mengawasi gitu, lebih mengawasi anaknya. Nah, karena seperti itu, menurutku Siwi, dalam dunia bisnis, pekerja, bahkan murid-murid sekolah, hingga mahasiswa pun ya, itu sangat bergantung terhadap kecepatan bertukar informasi satu sama lain, mempermudah untuk menunjukkan arah jalan, sebagai media untuk mempromosikan barang, dan lain-lain semuanya. Jadi lebih gampang lah gitu untuk zaman ini ya, mendapatkan informasi. Nggak harus kita lewat dapat seperti koran, majalah, lewat internet pun juga kita bisa lihat gitu melalui gawai kita atau melalui HP kita. Jadi sebenarnya tidak hanya anak-anak saja gitu, yang lain pun juga bisa. Kemudian yang keempat, mampu berpikir kreatif. Jadi dengan adanya gawai, dengan teknologi yang sekarang sudah canggih ini, ya kita bisa lebih kreatif lagi gitu. Kita bisa mencari sesuatu dengan menggunakan gawai doang. Nah, artinya di era modern sekarang ini tuh ya gampang gitu untuk kita bisa lebih belajar, lebih mengeksplor lagi gitu. Nah, semakin berkembangnya teknologi informasi itu ya semakin semakin lebih berpikir kreatif gitu, sehingga itu dapat melatih keseimbangan otaknya gitu, antara otak kiri dan otak kanan, sehingga semakin terasah dengan baik. Kita juga bisa mendapatkan informasi atau pembelajaran dari manapun gitu. Jadi itulah yang membuat anak-anak itu menjadi lebih kreatif gitu. Nah, bisa aja suatu saat anak-anak itu pengen cita-citanya itu menjadi YouTuber atau vlogger misalnya. Nah, karena ya dengan begitu orang tua tidak perlu langsung menunjukkan reaksi penolakannya atau menganggap keinginan buruknya gitu. Tapi ada baiknya diarahkan agar bisa memberikan sebuah pengalaman positif dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Tuh. Kemudian yang kelima yaitu sebagai penghibur. Nah, sebagai penghibur sekaligus media pembelajaran bagi anak-anak di bawah umur. Karena pada dasarnya gawai itu ada beberapa aplikasi game yang cocok untuk anak-anak ya, yang bisa membuat anak-anak itu terhibur gitu. Karena sudah ada games, sudah ada media sosial dan lain-lain semuanya. Jadi
itu bisa menjadi penghibur buat mereka. Terus daripada mereka suntuk kan, nggak ada ngapa-ngapain, mereka juga bisa menggunakan gawai atau HP-nya sebagai untuk penghibur mereka. Mereka juga bisa mudah mengakses baik itu foto-foto, pembelajaran, video, games, buku, dan lain-lain semuanya. Nah, itu adalah dampak positifnya. Kemudian ada dampak negatifnya. Misalnya yang pertama, terdapat efek radiasi. Nah, kenapa kok bisa gitu kita menggunakan gawai itu kok bisa ada radiasi? Karena dari cahaya gawai itu dapat mempengaruhi sebagian orang, termasuk anak-anak juga ya. Kalau kita bilang itu namanya electrical hypersensitivity atau gejala hipersensitif akibat pengaruh radiasi dari medan elektromagnetik ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan sekumpulan gejala neurologis atau kepekaan terhadap medan elektromagnetik. Nah, kalau kita menggunakan gawai dengan lama, ya itu bisa mengganggu kesehatan kita gitu. Apalagi cahaya yang dihasilkan dari gawai itu tuh ada radiasi ya sebenarnya. Kalau misal kita lama-lama menggunakan gawai, itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Gitu. Seperti anak-anak kan masih muda, sayang kan kalau mereka sudah udah mulai sakit-sakitan gitu. Cuma ya gara-gara radiasi dari gawai itu. Memang enggak saat itu juga kenanya, tapi mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang itu bisa berefek terhadap psikologis dan kesehatan mereka. Anak bukanlah orang dewasa yang bertubuh kecil, jadi seharusnya memang tidak menggunakan handphone sebelum usia 12 tahun, karena sistem kekebalan tubuh anak itu masih dalam tahap perkembangan dan lebih sensitif terhadap hal-hal seperti ultraviolet atau radiasi dari telepon genggam. Jadi ya disarankan sih kalau emang menggunakan HP itu ya sebelum berusia 12 tahun lah gitu. Kalaupun memang anak-anak yang di bawah 12 tahun sudah diberi gawai sebenarnya boleh, tapi dibatasi. Itu solusinya ya. Nah, kemudian kedua, rawan tindak kejahatan. Anak-anak dianggap kurang bisa menjaga diri, itu bisa menimbulkan kejahatan pencurian pada anak. Nah, setiap anak pasti ada yang memiliki sifat update di mana saja mereka berada, bersama siapa, atau sedang siapa. Nah, itu bisa menjadi bumerang buat anak-anak. Karena kalau memang anak-anak itu lebih sering mengupdate statusnya gitu ya, nah itu bisa apa ya? Ya mungkin kalau orang-orang yang nakal gitu kan, nah bisa aja mendapatkan informasi dari anak-anak itu. Nah, bisa aja nanti entah kenapa-kenapa sama anak itu, entah mungkin diculik atau dibunuh atau dan lain-lainnya gitu. Apalagi kan anak-anak ini kan masih ya rata-rata masih bisa belum berpikir dewasa. Nanti mereka bisa aja mengupdate status-status yang nelonoh gitu, yang tak jelas. Itu bisa mengundang kejahatan gitu, atau bisa menimbulkan bullying dan lain-lain semuanya. Makanya perlu diperhatikan ya gitu dalam maksudnya anak-anak itu perlu diperhatikan gitu dalam penggunaan gawainya gitu. Karena anak-anak ini kan masih labil ya, masih belum ya kalau memang diatur ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Maksudnya itu masih ya sebagian itu masih belum bijak lah gitu menggunakan gawainya gitu. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, mengganggu perkembangan anak. Nah, dengan adanya gawai yang canggih saat ini, ya kan mereka bisa seperti mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, mengerjakan PR-nya, atau mungkin sebagai sarana hiburannya gitu kan. Tetapi di samping itu juga, ya mereka juga bisa terganggu perkembangan mereka gitu. Karena anak-anak usia dini itu sosok individu yang sedang menjalani proses perkembangan. Nah, kalau mereka ini kan pasti bertumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek
Misalnya aspeknya tuh interaksi sosialnya gitu. Nah, interaksi sosial itu merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Nah, kalau mereka memang sering main gawai, ya otomatis pun interaksi sosial mereka juga berkurang gitu, karena mereka hanya cenderung terhadap gawai yang digunakannya. Otomatis itu bisa mengganggu perkembangan anak itu, baik secara mental maupun kesehatannya itu sendiri. Nah, makanya orang tua itu perlu memperhatikan anaknya dalam menggunakan gawai. Kalau bisa itu dibatasi gitu, jangan dibiarkan berlama-lama, karena memang kita menggunakan gawai itu kan pasti menimbulkan ketergantungan ya atau kecanduan gitu. Nah, jadi kalau emang tidak ada interaksi sosial ya itu bisa mempengaruhi perkembangan anak itu, bisa mengganggu gitu. Nah, kemudian yang keempat, berpotensi menyebabkan kecanduan. Nah, sama seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, gawai itu bisa menimbulkan kecanduan, ketergantungan. Kita kalau emang main games, pasti lama-lama kecanduan kan, apalagi kalau gamenya itu pasti sudah berlevel-level gitu, pasti kan lebih kecanduan gitu kan, kita kayak lebih pengen gitu melanjutkan lagi. Nah, atau misalnya kita nonton, kayak misalnya kan sekarang sudah ada Netflix ya, nah kita misalnya mau nonton series atau nonton drakor gitu. Mungkin anak-anak zaman sekarang pun saya rasa pasti sudah mengenal dengan kayak drakor, drama Korea misalnya, atau mungkin beberapa series lainnya gitu. Itu juga bisa menimbulkan ketergantungan gitu. Saya sendiri pun juga kalau misalnya kayak nonton kayak gitu pun jadi pengen penasaran gitu kan, penasaran. Nanti tak terasa satu hari itu kita ya berhadapan dengan gawai terus gitu kan. Nah, berhadapan dengan gadget yang kita pakai gitu. Karena memang sekarang gampang mau mengakses atau menonton gitu ya kan. Nah, tidak hanya games, kayak menonton pun juga bisa berpengaruh. Gitu. Nah, itu bisa menimbulkan kecanduan. Nah, dilansir dari Anadolu Agency, banyak anak-anak Indonesia menderita gangguan mental akibat kecanduan gawai. Nah, jadi mereka ini melaporkan ya bahwa kecanduan gawai dialami oleh sekitar 25% pasien dari Polikedokteran Anak di salah satu rumah sakit di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2019 lalu. Nah, makanya sebagai orang tua itu ya baik lagi ya, tadi saya jelaskan lagi, sebagai orang tua tuh ya kita harus mengantisipasi dan mengawasi penggunaan gawai terhadap anak-anak. Karena emang anak-anak ini rentan ya. Nah, mereka juga masih labil gitu. Jadi kadang dibilang pun susah juga gitu. Maka orang tua itu pun juga harus lebih tegas terhadap anak-anaknya. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan fitur internet. Nah, seperti apa misalnya mengakses video-video pornografi misalnya, itu tuh bisa berpengaruh terhadap mental dan kesehatan anak. Karena sebenarnya nonton pornografi itu tidak baik, gitu, tidak bagus untuk perkembangan otak. Gitu. Nah, ketika contoh lainnya, misalnya ketika ujian atau UAS atau UTS misalnya kan, nah anak-anak itu pasti lebih sering mencari jalur amannya gitu, misalnya dengan mencontek teman melalui gawai. Ya, misalnya apa ya? Misalnya melalui chat atau melalui grup atau mungkin dia cari sendiri, dia browsing di internet gitu ya kan. Nah, itulah menjadikan minat belajar anak-anak itu berkurang. Gitu. Gak jarang ya untuk anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik dengan gawainya gitu, hanya karena internet ini. Jadi internet ini bisa menjadi ya bisa disalahgunakan gitu, cuma gara-gara hal-hal yang bersifat negatif gitu. Baik, demikian pembahasannya. Selanjutnya penutup, yaitu kesimpulan dasaran yang akan disampaikan oleh Saudara Nabil. Kepada Saudara Nabil, saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Dodi. Seperti yang telah dibahas tersebut, gawai merupakan penyebab evolusi yang terjadi sekarang. Karena pada dasarnya gawai telah terhubung
dengan koneksi internet yang akan memudahkan penggunanya membuka apapun yang mereka inginkan. Positif atau negatif tergantung dari penggunanya sendiri. Menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Hasil studi menemukan bahwa 80% responden yang disurvei merupakan pengguna internet, dengan bukti kesenjangan digital yang kuat antara mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan lebih sejahtera di Indonesia, dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan dan kurang sejahtera. Namun kemajuan teknologi dapat membantu daya aktivitas anak jika pemanfaat diimbangi dengan interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya. Mereka tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk memuaskan hasrat bermain mereka. Sebaiknya penggunaan gawai pada anak menyebabkan anak kurang tertarik untuk berinteraksi dengan lingkungan atau bermain dengan teman sebaya sehingga mengganggu proses perkembangan secara alami. Sebaiknya orang tua itu mengawasi anak-anak dari gawai tersebut agar anak-anak itu tidak berlebihan menggunakan gawai atau gadget. Dengan semua dampak negatif tersebut terhadap gawai tersebut, sebaiknya orang tua memberikan pengenalan diri tentang teknologi gawai pada anak. Akan tetapi orang tua diharapkan ikut serta mengawasi anaknya serta menggunakan gawai guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlu adanya pembatasan waktu penggunaan gawai pada anak, serta orang tua diharapkan lebih mengenalkan anak terhadap kehidupan sekitarnya dibandingkan dengan memberikan gawai sebagai pemenuh kebutuhan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan isi internet, ISP, dan pemerintah perlu meningkatkan keamanan konten atau proteksi sehingga dapat menjadikan dunia maya sebagai ruang yang aman dan positif bagi anak-anak dan remaja untuk hidup dan tumbuh. Karena banyak anak-anak yang tidak terlindungi dari konten negatif yang ada di internet. Anak dan remaja harus terus bermotivasi untuk memandang dan menjadikan internet sebagai sumber informasi yang berharga untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal untuk membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, memperluas kesempatan dan keberdayaan mereka dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga dibutuhkan kader-kader muda, teladan, dan keamanan berinternet yang dapat membagikan hal tersebut kepada teman-temannya, baik melalui media digital, sarana audio, video, dan media massa, maupun secara offline di sekolah maupun kampus. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Navel sudah menjelaskan kesimpulan dan saran. Berikut ini kami menampilkan daftar pustaka dan sumber-sumber yang kami dapatkan. Ke kantor pajak, membayar pajak.
ke toko baju membeli batik. Mari gunakan gawai dengan bijak agar menjadi insan yang lebih baik. Dari Tanjung Pinang ke Ranai, cinta bersemi milik kita berdua. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan salam sehat.